Salam adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Terus semangat. Adik-adik di rumah bangkit berdiri dulu. Ayo semua bangkit berdiri yuk. Cici mau tes semangatnya hari ini ya. Ada sukacita. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Lapan. Joy. Hari ini kita mau puji Tuhan sama-sama, oke? Oke. Oke. Mari semuanya bertepuk tangan. Adik-adik semua semangat ya. Katakan. Saat iblis menggodaku, Aku tolak itu dalam nama Yesus. saat iblis Merayuku lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Sama-sama katakan ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya, Firman-Nya. firman-Nya teguhkanku. Semuanya siap-siap lompat. Ku berdiri sebagai pemenang. Katakan aku. Aku berani tampil beda. Lebih semangat lagi. Katakan Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. saat iblis. Saat iblis menggodaku, Lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Sama-sama katakan ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya, Firman-Nya. firman-Nya teguhkanku. Semuanya lompat. Ku berdiri sebagai pemenang. Katakan aku. Aku berani tampil beda. Aku Berani tampil beda. Sekali lagi katakan kamu. Kamu Mana gayanya? berani tampil beda. Yeay. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Sebelum itu kita mau bersatu hati dan doa dulu yuk. Adik-adik semuanya sikapnya yang terbaik buat Tuhan. Ayo Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih. terima kasih Buat hari ini. buat hari ini. Tuhan sudah. Tuhan sudah Memberkati kami. memberkati kami, Memberikan kami. memberikan kami Kesehatan. kesehatan. Tuhan. Tuhan, Sebentar. sebentar Kami mau. mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami. Mengerti dan melakukan firman-Mu. hanya di Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan Amin. amin. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Salam adik-adik. Shalom. Nah, hari ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, tadi kan kita udah memuji Tuhan, kita udah berdoa, dan waktunya sekarang mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nah, di dalam firman Tuhan menceritakan bahwa kisah tentang Tuhan Yesus. Nah, tema hari ini adalah pencobaan dari si jahat atau godaan dari si jahat. Pada satu hari Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, setelah itu Yesus berpuasa selama 40 hari 40 lalu dibawalah Yesus oleh Roh Tuhan ke padang gurun. Dan di sana dia dicobai oleh iblis, dan iblis itu datang kepada dan dia berkata sama Tuhan Yesus bahwa dan dia berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, di sana iblis datang mencobai Tuhan Yesus, dan dia menyuruh Tuhan Yesus supaya Yesus bisa mengubah batu-batu itu menjadi roti. Nah, ketika Yesus berpuasa, Yesus sangat lapar. Dia butuh untuk makan. Bayangkan puasa selama 40 hari nggak makan, nggak minum. Yesus sangat lapar. Tetapi Yesus, apa kata Tuhan Yesus? Yesus berkata bahwa tetapi
Manusia hidup bukan dari roti Roti saja, saja. tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Allah. Memang makanan sangat butuh, sangat penting. Kalau orang nggak makan pasti mati. Tetapi di sini kau sangat tekankan bahwa Yesus menekankan bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, dari tapi makanan. dari makanan saja, tapi kita hidup oleh firman yang setiap yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan menyegarkan jiwa kita, memberikan kekuatan bagi kita. Bayangkan setiap hari kalau adik-adik baca firman Tuhan, adik-adik mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan Yesus. Nah, yang kedua adalah iblis datang lagi pada Tuhan Yesus dan kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, di bait Allah yang sangat tinggi. Dan di situ iblis berkata kepada Tuhan Yesus, nah, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis Tuhan Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya akan menantang dia supaya kakinya tidak terantuk kepada batu. Tapi apa kata Tuhan Yesus di sini adik-adik? Nah, ada tertulis jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, di sini iblis mencobai Tuhan Yesus dan iblis menyuruh Tuhan Yesus supaya iblis sudah membawa dia ke tempat yang paling tinggi. Dan di situ iblis berkata kepada jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Tapi Yesus berkata menjawab, ada tertulis jangan mencobai Tuhan Allahmu. Mungkin adik-adik di sekolah seperti ini. Di sekolah mungkin adik-adik sudah saking pintarnya, mungkin sudah pernah berhasil mengerjakan tugas-tugasnya di rumah, di sekolah. Mungkin adik-adik gak perlu lagi belajar, kan aku sudah bisa. Mungkin waktu ujian sudah bisa. Mungkin adik-adik gak belajar lagi. Seperti di sekolah nanti pas Tuhan aku berdoa pas Tuhan akan berikan hikmah. Nah, itu adalah salah satu cara kita mencobai Tuhan. Mungkin dari Cici apa ya mencobai Tuhan seperti apa? Mencobai Tuhan, nah sama kayak tadi yang Kak Yer bilang, misalnya adik-adik di rumah nih yang lagi belajar di rumah, lagi ada ujian, dikasih soal sama guru-gurunya. Nah terus tiba-tiba adik sama yang tadi kayak Kak Yer bilang, aku mau berdoa aja lah sama Tuhan, aku pokoknya udah berdoa sama Tuhan, minta biar Tuhan kasih nilai aku yang bagus. Tapi adik-adik nggak belajar. Nah itu salah banget. Iya. Jadi adik-adik kalau harus berdoa sama Tuhan, harus berusaha juga. Adik-adik berusaha, Tuhan juga bekerja buat adik-adik. Nanti pastinya hasilnya memuaskan. Nah seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak? Setiap hari iblis berusaha untuk mencobai kita. Iblis setiap hari berusaha untuk menggoda kita ketika kita mau belajar Tuhan. Ini iblis menaruh rasa malas dalam hati kita. Mungkin kita mau mengerjakan tugas, ada main game, ada dia bantu mama, ada hal-hal yang kita lain kesibukan akhirnya kita jadi orang yang malas. Nah, sama juga kalau adik-adik disuruh mama papa belajar, nanti aja mak, besok kan aku nyontek di sekolah. Dalam hatinya itu sangat salah. Nah, mungkin mau ujian, usah belajar deh, besok kan ada temanku yang pintar, nah aku nyontek aja ke dia. Itu sama kita mencobai Tuhan. Dan Tuhan gak mau sikap yang seperti itu. Nah, Tuhan mau adik-adik belajar sungguh-sungguh, ngerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, maka dia akan memberkati apa yang adik-adik kerjakan. Nah, yang ketiga adik-adik, yang ketiga adalah iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan segala kemegahan dunia, segala kejayaan, segala apa yang baik dalam dunia ini. Nah, kira-kira adik tertarik nggak? Tertarik nggak dengan harta yang banyak, dengan kekayaan yang sangat melimpah, dengan kehormatan, kemewahan, semuanya yang baik yang dijanjikan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Asalkan, kata iblis kepada Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik ini, asalkan kamu menyembah aku, kata iblis. Iblis menyuruh Yesus harus menyembah iblis. Tapi apa kata Tuhan Yesus di sini? Tuhan Yesus berkata, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Amin. Nah, kita hanya menyembah kepada Tuhan. Amin. Kita nggak bisa menyembah
Iblis hanya menjanjikan kekayaan yang sementara. Iblis hanya menjanjikan kepintaran yang sementara. Tetapi Yesus menjanjikan yang paling terbaik buat kita. Itu adik-adik di rumah. Amin. Tuhan menjanjikan yang paling terbaik untuk kita itu apa? Kerajaan surga. Mahkota kemuliaan. Kita hidup bersama-sama di dalam surga, bersama-sama dengan Tuhan suatu kelak nanti. Amin. Nah, jika kita tergoda dengan rayuan iblis dan kita mengikuti rayuan iblis, maka kita akan kehilangan harta di sorga. Harta di dunia hanya bersifat sementara. Amin. Tapi harta di sorga adalah harta yang kekal sampai selama-lamanya. Dan kita hidup bersukacita, berbahagia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kira-kira adik tertarik gak? Mana adik-adik tertarik? Tertarik dengan godaan iblis atau tertarik dengan apa yang Tuhan Yesus janjikan buat adik-adik? Pastinya yang Tuhan Yesus janjikan dong. Amin. Oke, nah hari ini sekali aku sampaikan. Nah, dari tantangannya disampaikan oleh Ciselti. Nah, adik-adik, kita udah dengerin firman dari Kayer. Tadi kita mau belajar buat menolak godaan si iblis. Kita mau belajar sama-sama di rumah buat tidak tergoda sama semua godaan si iblis. Misalnya nakal, males belajar, nggak mau bantuin mama papa di rumah. Kita mau tolak itu semuanya. Kita mau jadi anak yang baik ke kita Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, sekarang tantangannya dari Cici adalah menghafal ayat hafalan. Hafalannya kita buka dulu dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Udah dibuka adik-adik. Adik-adik kalau yang lagi pegang Alkitab, dibuka Alkitabnya. Nah, kalau udah ketemu, Cici mau kasih tahu itu adik-adik hafalin ayatnya dari kata ini. Sebab Tuhan setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, jadi adik-adik apalin dari ayat 1 Korintus 10 ayat 13 ini dari kata sebab Tuhan setia sampai kata kekuatanmu. Nah, Cici percaya adik-adik di rumah pasti semuanya bisa dong. Nanti adik-adik kirim video ini ke Cici yang kirim video firman ini ya. Nanti adik-adik di rumah bisa minta tolong sama papa di rumah buatin videonya, oke? Nah, sekarang firman Tuhan kita hari ini selesai dan kita mau berdoa. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, ajar kami selalu menjadi anak yang baik, yang taat kepada Tuhan dan berani menolak godaan dari si iblis. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Salam.